warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatma Alianti, mahasiswi dari Universitas Terbuka dengan NIM 859797228. Di sini saya akan mempraktekkan tentang simbiosis untuk menempuh nilai praktek IPA. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil laporan kegiatan praktikum IPA yang berjudul simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis itu yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling keterkaitan dan jangka panjang berbeda jenis yang saling berinteraksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme. Judul percobaan mengidentifikasi simbiosis parasitisme. Tujuan percobaan mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang diperlukan, alat tulis dan lembar pengamatan. Landasan teori dikutip dari buku IPA Biologi Jilid 1 oleh Saktiono. Pengertian simbiosis parasitisme adalah cara hidup bersama antara dua jenis organisme, yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Organisme yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut dengan inang. Karena parasit hidup dan mendapatkan makanan dari inangnya, maka kematian inang akan mendatangkan kematian bagi parasit itu sendiri. Dalam suatu ekosistem, selalu terjadi hubungan saling berketerkaitan atau ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, hubungan antara pucuk merah dengan benalu. Benalu merupakan parasit, sedangkan tanaman pucuk merah adalah inang. Benalu termasuk kelompok parasit karena memiliki klorofil dan bisa berfotosintesis sendiri, tetapi ia mencuri air dan unsur hara dari pohon pucuk merah. Hasil pengamatan jenis hubungan yaitu parasit dengan tanaman pucuk merah. Pihak yang dirugikan yaitu pihak pucuk merah dan yang diuntungkan yaitu parasit berupa benalu. Jenis kegiatan pohon pucuk merah menjadi tidak sehat, akan mengalami pohon pucuk merah akan lama dan kelamaan akan mati. Sedangkan benalu sendiri akan tumbuh subur karena menghisap zat makanan dari pucuk merah itu tersebut. Hubungan simbiosis parasitisme nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan berupa darah untuk makanan dan perkembangbiakan, sementara manusia dirugikan karena gigitan nyamuk dapat menyebabkan gatal, bentol, dan berisiko menularkan penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Contoh yang kedua yaitu kucing dengan kutu. Dalam hubungan ini, kutu diuntungkan karena mendapatkan makanan, darah, dan tempat tinggal dari kucing, sementara kucing dirugikan karena mengalami gatal-gatal, iritasi kulit, hingga resiko anemia akibat gigitan kutu. Berdasarkan pengamatan bahwa simbiosis parasitisme adalah hubungan dua parasit makhluk hidup yang berbeda, di mana pihak satu mendapatkan untung dan pihak kedua yang dirugikan. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pada tumbuhan yang
ditumpangnya. A few moments later. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang simbiosis komensalisme. Judul percobaan mengidentifikasi simbiosis komensalisme. Tujuan mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Landasan teori, simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis komensalisme juga jenis interaksi antara dua organisme yang berbeda di mana salah satu organisme mendapat manfaat tanpa memberikan efek positif atau negatif pada organisme lainnya. Contohnya, Hubungan simbiosis komensalisme antara pohon buah naga dengan pohon palem adalah interaksi di mana pohon buah naga menempel dan merambat pada pohon palem untuk tumbuh, sementara pohon palem tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Buah naga hanya memanfaatkan pohon palem sebagai inang alami untuk tempat hidup, tanpa mengambil nutrisi dari jaringan pohon inangnya. Contoh yang kedua yaitu bunga anggrek dan pohon mangga. Dalam interaksi ini, anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup, sinar matahari, air, dan zat untuk fotosintesis. Sementara itu, pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan bunga anggrek. Contoh yang selanjutnya yaitu pakis rusa dengan pohon mangga, di mana pakis rusa diuntungkan karena mendapatkan tempat menempel yang lebih tinggi sehingga memudahkan untuk mendapatkan sinar matahari dan air, sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh yang selanjutnya yaitu bunga sirih gading dengan daun sirih. Keduanya juga merupakan contoh dari simbiosis mutualisme, karena kedua tumbuhan ini hanya menumpang hidup pada inangnya tetapi tidak menyerap nutrisi dari inangnya, sehingga kedua tumbuhan ini tidak menyebabkan kerugian ataupun keuntungan bagi inangnya. Contoh simbiosis komensalisme tadi yaitu daun sirih yang melekat pada inangnya. Proses percobaannya yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, pergilah ke lingkungan sekitar atau ke kebun terdekat. Biasanya di belakang rumah ada. Yang ketiga, amatilah makhluk hidup sekitar dan cobalah identifikasi beberapa simbiosis komensalisme yang terjadi antara hewan dan tumbuhan atau hewan dengan hewan. Yang keempat, tuliskan hasil identifikasi pada tabel kerja. Yang kelima, ambillah gambar atau foto makhluk hidup yang termasuk dalam simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir, jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Nah, di sini ada contohnya daun sirih yang melekat pada inangnya yaitu pohon pisang. Simbiosis komensalisme, tanaman daun sirih dengan pohon pisang ini, tanaman daun sirih akan melekat atau merambat pada pohon inangnya dengan tujuan mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semuanya dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis. Tumbuhan sirih yang merupakan salah satu jenis tanaman yang kerap ditemukan di sekitar kita. Tanaman ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis komensalisme. Dalam hal ini, tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman yang ditempatinya atau tanaman inangnya. Tujuannya, tumbuhan sirih selanjutnya tidak lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa dilakukan fotosintesis pada tumbuhan. A few moments later. Simbiosis mutualisme. Judul percobaan mengidentifikasi simbiosis mutualisme. Tujuan percobaan
mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat tambahan, alat-alat tulis, lembar pengamatan lingkungan sekitar. Landasan teori. Menurut Dwi Jo Saputro 1998, simbiosis mutualisme adalah bila dua spesies makhluk hidup bersama masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang dengan baik. Simbiosis ini sebuah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan suatu interaksi antar organisasi yang hidup. Istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan suatu interaksi antar organisme yang hidup berdampingan. Pada simbiosis mutualisme, kedua pihak yang terlibat simbiosis akan mendapat keuntungan masing-masing. Hubungan simbiosis mutualisme pada lebah dan bunga buah naga, di mana keduanya saling menguntungkan. Lebah mendapatkan nektar dan polen sebagai makanan, sementara bunga buah naga terbantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh yang kedua yaitu bunga asoka dan kupu-kupu, di mana keduanya saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan dari bunga asoka, sementara bunga asoka terbantu dalam proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Keberadaan semut dan kutu putih ternyata memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan atau memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Kutu putih menghisap sari buah serikaya, setelah itu dia akan mengeluarkan kotoran cair yang manis dan juga lengket. Nah, kotoran cair manis yang lengket ini yang akan menjadi sumber makanan bergizi untuk semut. Dan sebaliknya, semut akan menjadi pelindung bagi kutu putih dari serangan predator seperti kumbang kepik. Hubungan simbiosis antara alga dan jamur adalah bentuk simbiosis mutualisme yang membentuk organisme baru yang dikenal sebagai lumut kerak. Jamur menyediakan perlindungan air dan mineral, sementara alga menghasilkan makanan melalui fotosintesis untuk keduanya. Kemudian untuk praktikum kami, prosedur percobaan, siapkan alat bahan yang diperlukan, pergilah ke lingkungan sekitar atau kebun terdekat. Cobalah identifikasi beberapa simbiosis mutualisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan. Temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. Tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja. Jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. I just had to let you know you're